ingin mengokohkan ukhuwah kita, ya, ukhuwah Islamiyah di antara kita semua agar tidak bercerai-berai, agar tidak berpecah belah, ya, karena itu kerjaan setan yang sangat nyata. Setan itu nggak pernah senang sama orang yang selalu bersama-sama, yang senantiasa memupuk kasih sayang dengan rasa ukhuwah karena Allah, ya. Jadi kita jangan kalah sama setan, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau duduk bertiga, beliau Abu Bakar Umar, beliau mengatakan, ya Abu Bakar wa Umar, nanti kita di surga akan duduk bertiga seperti ini. Nah, kita di grup TK mudah-mudahan nanti kita duduk ngaliung seperti ya di surga. Kami aja paling-paling luas abis mau di pintu oke lah, ini penting di surga gitu ya. Asadul amin. Apa cas? Bukan Sophia ini mah. Salah. Ya sih mas. Apa lu ada? Apa Jenny? Regendong teh dong Jenny-nya tekengingan. Boleh gendong di Ceheni kata siapa nggak boleh. Asalkan aku pakai daster. Oh iya, boleh. pakai jilbab. Boleh gendong di Ceheni. Wah kenal deh, aku tidak pajahitan. Saha eta saha. Dadang. Dadang mal gitu 15 lain. Oh,
Alhamdulillah, ini kita lulusan 84. Tapi terasa kami ini belum sepuh-sepuh karena merasa masih SMA aja gitu. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita ada di Ciwidey dan ini sudah direncanakan jauh-jauh hari ya, bahkan udah lama lah gitu. Karena banyak kesibukan dan hal yang lainnya, tapi Allah takdirkan kita saat ini. Ini tidak ada yang kebetulan, bukan bukan semata-mata keinginan kita, tapi ini juga sudah takdirullah ya, bahwasanya kita pada hari ini, siang hari ini bisa berkumpul di sini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bersyukur dan tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa patepung riung. Itu ya bahasa Sunda. Saya itu bukan orang Sunda, jadi mohon maaf gitu ya. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan tujuan kita, ya kenapa sih dari jauh-jauh nih, subhanallah, ada yang dari Tasik, ada yang dari Karawang, ada yang dari Bandung, dari Sodong Hilir, Masya Allah, luar biasa. Saya dari Depok gitu ya. Mudah-mudahan yang dari Sodong, yang dari Bandung, yang dari Tasik, dari Depok senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niat awalnya kita silaturahmi. Ya, yang kedua ingin mengokohkan ukhuwah kita, ya, ukhuwah Islamiyah di antara kita semua agar tidak bercerai-berai, agar tidak berpecah belah ya. Karena itu kerjaan setan yang sangat nyata. Setan itu nggak pernah senang sama orang yang selalu bersama-sama, yang senantiasa memupuk kasih sayang dengan rasa ukhuwah karena Allah. Ya, jadi kita jangan kalah sama setan, ya. Karena iblis, setan itu maunya seperti itu. Kita senantiasa berjauhan, senantiasa riwah ya di dalam diri kita, kemudian dengan teman-teman. Oleh karenanya pada saat ini saya berharap pertemuan kita ini adalah yuk sama-sama kita menjalin kembali persahabatan, persaudaraan ini agar ketika kita meninggal dunia nanti, karena ada alam padang mahsyar yang jelas kita akan dikumpulkan di mana tidak ada naungan kecuali ada naungan Allah bagi orang-orang yang senantiasa meniatkan dirinya bersaudara ya kepada sesama kita, kecuali dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang itulah yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Oleh karenanya mohon maaf kenapa saya Kang suka ngejar-ngejar kemana saja. Ya, bila ada hajatan, ada yang sakit dan sebagainya, saya istilah bahasa Sundanya mah ngajuk-juk gitu ya. Jadi bukan apa-apa, hanya mengharapkan tadi nikmat dari Allah agar Allah karuniakan kepada kita mendapatkan pahala silaturahmi, mendapatkan tadi, saya ingin mendapatkan naungan dari Allah ketika tidak ada naungan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satu wasilahnya adalah kita bersilaturahmi. Itu saja ya alasan saya dan Kang Haji. Itu yang saya ingin gapai, yang saya ingin peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain. Ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih ditetapkan, masih dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala saling mahabbah, saling mencintai karena Allah, dan kalaupun ada kebencian, kebencinya karena Allah, bukan karena kekecewaan. Itu saja barangkali awal dari acara ini. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khusus sahibatul bait dan sahibul bait, abah ya, bersama dengan istri tercinta. Begitu ya. Alhamdulillah bah ya. Begitu halnya dengan para sahabat yang saya muliakan, saya banggakan dan saya cintai di jalan Allah. Dan tentu saja yang lebih istimewa lagi adalah di samping kiri saya ini
sahabat yang alhamdulillah semenjak SMA. Ini tidak ada rahasia karena semuanya sudah tahu, ya, kecuali Kang Imron. Sampai hari ini alhamdulillah wa syukrulillah Allah masih tetap bersamakan. Semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini memang nostalgia, ya. Saat di SMA itu luar biasa, ya. Alhamdulillah kebersamaan ini masih terus. Dan terus kita coba, alhamdulillah berikutnya, ya, setelah 20 tahun lebih kemarin. Tidak sempat kita bertemu, ya. Masing-masing ngalang-lang buana gitunya. Dengan dunia masing-masing. Begitu Kang Dadang juga di dunia pertaniannya luar biasa, begitu, ya. Kang Toto apalagi Jigan, ya. Kang Haji Ugan, ya. Sia juga begitu, ya. Ngalang-lang buahnya itu kalau beliau di Jakarta. Alhamdulillah wa syukurillah. Wasilah panginten jisim kuring ditampi panginten kenging amanat di DPD RI tahun 2009, ya. Biasa nyambung hiji per hiji gitu, ya, satu per satu. Dan itu tidak bisa kita lupakan dan kita lepaskan adalah salah satu jasa dari saudara kita yang sangat luar biasa. Emut anjeunna kasadayana rerencangan teh, yaitu Kang Yusuf Sodik. Ya, hari ini beliau tidak bisa hadir, barangkali ada kegiatan lain. Tetapi doa kita selalu bersama dengan beliau. Begitu halnya perjalanan berikutnya dengan Kang Mumuh, ya. Jadi kalau kita duduk di sini saling membaca dan mempelajari karakter kita masing-masing tuh Kang Dadang. Kalau dulu kan kita ketemu dengan sangat-sangat bebas lepas dari kepentingan apapun, ya, waktu sekolah. Nah kalau sekarang bagaimana? Itu semuanya pasti ada ikatan-ikatan dan latar belakang masing-masing. Masyaallah muslimin, teman-teman yang saya muliakan, untuk itu dan atas nikmat inilah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan majelis dan pertemuan ini menjadi bagian dari salah satu ungkapan syukur kita pada Allah. Syukur atas nikmat kita punya waktu dan kita punya kesehatan. Dua hal yang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diemutan ka urang sadayana, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Banyak sekali manusia yang rugi dalam dua kenikmatan ini. Ada dua kenikmatan banyak orang atau manusia yang rugi dalam dua kenikmatan ini. Beliau mengatakan as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan kesenggangan. Ada kesempatan sebenarnya hari ini saya nggak kemana-mana. Insya Allah nu nyampur ayah gitu. Ya, istilahnya tidak usah pakai ongkos lah. Ayah Kang Ahmad Fadil nyampur gitu. Ayolah orang pergi. Sebenarnya orang tidak kemana-mana dinten ieu. Urus sehat dalam keadaan sehat. Nah, kalau kita tidak berangkat, rugi. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang rugi dalam dua kenikmatan itu. Bukan hanya untuk persoalan seperti ini, Kang Edin. Tapi juga hampir seluruh ada kesempatan, aya pangaosan, aya waktu, aya gitu. Tur sehat, tidak berangkat. Itu sudah merupakan kerugian. Magbunun. Magbun itu orang yang rugi. Goben, al-gobenu kerugian. Sama dengan khusr, kerugian. Kenapa saya ingin mengajak
sahabat-sahabat, teman-teman yang saya muliakan dan saya cintai ini kepada persoalan ini. Persoalan agama inilah persoalan yang salah satu menjadi pertanyaan utama nanti kalau kita diwafatkan oleh Allah. Mual ditaras wa madaulatu kamu kan. Apa sih negaramu gitu. Mual ditaras misalkan wama baituka. Apa rumahmu? Enggak. Bahkan termasuk keluarga pun tidak akan ditanya. Wa ma'ailatuka wa usratuka. Apa? Atau man siapa keluargamu? Tidak. Setelah wa marrabbuka, siapakah Tuhanmu? Wa manabiyuka, dan siapa nabimu? Maka pertanyaan yang pasti bakal kita dapatkan itu adalah wa madinuka. Apa agamamu? Makanya upami diperhatikan istilah ad-din itu nanti ketemu pertama kali di dalam surah Al-Fatihah. Atau pertama kata ad-din itu dikenalkan kepada kita oleh Allah tuh CVP itu adanya di surah Al-Fatihah. Cium, citik-tik. Halo? Bersama saya. Coba perhatikan. Kata ad-din pertama kali dikenalkan oleh Allah dalam Quran itu di surah Al-Fatihah yang merupakan surah yang harus kita baca setiap rakaat sholat. Dan pengertiannya pun kita sering mengartikan dan memahami maknanya itu dengan kalimat Maliki Yaumiddin, artinya hari pembalasan. Pertanyaannya adalah apa urusan agama dengan pembalasan? Gitu, Bah. Sangat jelas dan sering saya sampaikan di matrik ya, Majelis Tadabbur Interaktif Al-Quran di pagi hari itu, Kang Dadan. Saya sering sampaikan hubungan antara agama dengan pembalasan itu sangat jelas dalam Islam. Kita bakal dibalas itu ukurannya adalah agama. Mau pakai ukuran yang lain-lain. Ukuran sekolah, lulusan sekolah, pesantren atau tidak, enggak. Allah hanya akan mengukur amal kita. Saya ngomong seperti ini nih, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan agama. Kang Dadang, waktu ngurus pertanian, pasti ditanya oleh Allah tentang pertanian itu berdasarkan landasan agamanya. Apa hubungan pertanian dengan agama? Itu pasti akan ditanyanya di situ. Dalam bidang apapun kita mengajar, walaupun yang kita ajari itu adalah persoalan matematika, tapi pasti Allah akan bertanya kepada kita ini, apa hubungan matematika dengan landasan agama? Itu Kang Sukmayadi. Punten, dalam persoalan ekonomi kita dagang, itu akan diukurnya pertanyaannya dengan persoalan agama. Kemudian persoalan politik tuh Bah, kita berpolitik, partai ini, partai itu, segala macam. Yang Allah akan pertanyakan apa hubungannya dengan agama. Ada atau tidak? Seluruhnya pasti ada. Apapun makan. Kita ngambil seperti ini makan. Ya, cium yang buat ini bukan ya? Kenapa cemberut begitu? Oh gitu. Ya kita misalkan makan ini pun tetap. Apa urusan dengan agama? Misalkan saya memakan ini, pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada hubungan dengan agama tidak? Ada hubungan. Jadi yang Allah tanya, kamu setiap makan itu baca bismillah atau tidak? Itu menjadi bagian itu di situ. Pakai jilbab, pakai kerudung, pakai bismillah atau enggak? Terus yang kedua, niat kita makan itu untuk apa? Setelah membaca basmalah, kita pergi ke sini juga niatnya apa?
Berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Begitu naik kendaraan, langsung di dalam kendaraan kita berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai di sini mau ngapain? Nah, kalau dasarnya agama, maka akan jelas balasannya. Kalau tidak pakai agama, pertama tidak jelas, yang kedua jangan-jangan yang terjadi adalah hanya kepentingan dunia yang nanti akan kita tinggal dan hancur di dunia habis, tidak akan nyisa sampai ke akhirat, di mana kita dipastikan pasti akan mati dan dibangkitkan dari kubur, kemudian kita akan dikumpulkan, tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Hapunten anu kasuhun. Inilah yang sebenarnya Kang Kaab harus kita ingatkan. Walaupun hanya 5 menit, 10 menit, seperempat jam, ya, atau 2 jam gitu. Nggak apa-apa 2 jam. Santai saja ya, bukan apa-apa. Sayang peteknya gitu. Bilih tebau gitu. Mohon upami kangen angin bilih tebau dah nikmatna petek teh justru dibau nate. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan. Inilah mungkin yang pertama ingin kita ingatkan, Kang Dadan. Kita saling mengingatkan bahwa tidak ada satupun gerak kita, apalagi kita mau pergi kemana, terus kita mengerjakan apa, hubungannya dengan urusan pribadi, keluarga, atau orang lain, bangsa dan negara, urusannya di ekonomi, politik, atau apa saja, kecuali pasti akan latus'alunna yauma idzin anin naim. Pasti dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan. Nikmat kan kita bisa hadir seperti ini. Nikmat luar biasa. Ya, dan dengan kenikmatan inilah Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, sahabat yang saya cintai, seperti tadi disampaikan oleh Ustadzah Hajah Suryanti, ya, beliau mengingatkan bahwa memang para kekasih sahabat persahabatan kita, bahkan yang disebut dengan anak, istri, suami, bapak, ibu itu dauhan Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para kekasih itu, Jaheni begitu mencintai almarhum, ya, yang sudah wafat. Ya, begitu Jaheni, halo. Iya. Begitu halnya almarhum begitu mencintai beliau, kita mencintai anak-anak kita, mencintai suami, istri, dan lain sebagainya. Itu dauhan Allah, Jaas bakal menjadi musuh satu sama lain. Punten anu kasuh. Ini diingatkan ku Allah semenjak kita di dunia. Saya dengan Kang Endi ngajuk-juk ku cinta, murenan wallahu a'lam. Oyong silaturahim. Tapi nanti dauhan Allah setelah wafat kita bakal jadi musuh satu sama lain. Ya. Allah mengatakan al-akhillau, para kekasih itu ba'duhum li ba'din adu. Kang Sukmayadi begitu cintanya kepada anaknya, kemanapun Kang Dadan anak kita dijuk-juk sok arek sekolah kemana ada ku cinta. Ya, bakal jadi musuh satu sama lain kecuali orang-orang bertakwa. Di situ. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, di awal sudah diingatkan tadi, ayat yang dibaca juga merupakan kelanjutan ayat yang saya baca. Makanya hampir tidak pernah 4 tahun terakhir ya Kang Dadan saya menyampaikan tausiah atau apapun
semacam sambutan atau apa saja, ya, kecuali Kang Utam, saya selalu mengutip ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu saja ya. Jadi kalau CPP mau nyanyi di hadapan orang, harus diemut. Ieu teh iman sareng takwa sanes gitu. Kadah diemut kadinya. Marginya hanya berdasarkan itu kita akan diukur oleh Allah dan dibalas. Semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah dan semakin menyempurnakan, tentu jatuh kepada ibadah. Semakin meningkatkan ketakwaan kita, sapertoskia, semakin bersatu kita, semakin terikat hati kita. Bahkan tadi dikatakan saling mencintai di jalan Allah, yang nanti tidak ada sedikit pun naungan, Ibu, di hari kiamat itu kecuali naungan Allah, dan itu akan diberikan salah satu naungan itu kepada orang yang saling mencintai di jalan Allah. Makanya hapunten anu kasuhun kalau simkuring terutama Umi itu ya selalu khawatir kalau kesatuan kita ini rusak karena permusuhan di antara kita. Sieun. Ya, makanya saya juga jarang komentar itu bukan apa-apa sieun kalau ucapan itu bisa membuat rahet kana mana rencangan gitu. Sanes kuna naon sieun. Ya. Ketika ada ini itu segala macam sieun salah ngomong gitu. Salah cariosan. Ya, margina nanti sampai di hari kiamat. Kalau tidak saling memaafkan di dunia, ini kabawa ke hari kiamat. Benar saur Allah al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu tadi. Ini yang harus selalu kita ingatkan di antara kita. Ya, dan ini juga Bapak Ibu sekalian yang ingin kita sumbangkan ke negara. Kita punya yang disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mana bisa bersatu ketika individu-individunya selalu menjaga kesatuan dan persatuan. Upami ayeuna ngemut karena istilah organisasi, apakah itu organisasi massa ya, organisasi politik, yayasan, lembaga-lembaga. Kenapa sih harus banyak-banyak gitu ya? Umat Islam juga bagusnya, Kang, Mbah, bagusnya umat Islam itu sudahlah satu ormas saja begitu. Ya enggak? Apakah namanya gitu? Mau pakai NU, mau pakai Muhammadiyah, mau pakai Persis, silakan. Yang penting semuanya bisa nyatu. Bukan nyatu Sunda, bukan. Alhamdulillah. Sekedap deui nyatu. Insya Allah sekedap deh, 2 menit deh lah, insya Allah. Paling langkung 5 menit gitu. Supaya tidak bau. Ya, nah hadirin sekalian yang berbahagia, begitu halnya dengan politik. Kenapa sih nggak politik umat Islam itu cuma satu? Jawabannya ada di kita. Kita pun ternyata ingin bersatu itu tidak mudah. Betul tidak? Bukan karena faktor, katakanlah bukan karena faktor permusuhan tadi, bukan. Karena faktor ingin membangun, ingin memiliki komunitasnya masing-masing itu sangat wajar. Ya, kita ingin punya kelompok ini, punya kelompok pertanian misalkan, ini punya kelompok pertanian, yang satu ingin punya kelompok sosial, yang satu ingin punya kelompok apa? Dagang, begitu kan? Itu semuanya saya katakan wajar. Tetapi tetap yang harus dijaga adalah sekalipun kita berbeda kelompok-kelompok tadi, beda organisasi tadi, apakah politik ataukah massa, tapi bagaimana setiap orang yang ada di dalamnya membawa pesan-pesan kesatuan dan persatuan dalam Islam. Hanya pun dan anu kasuhun, ya.
Kalau misalkan di kita ada yang ingin membuat kelompok yang lain, mangga, silahkan. Kalau menurut saya nggak apa-apa, mangga. Ya, masing-masing memiliki keinginan supaya saling merekatkan dan mendekatkan. Tapi jangan tinggalkan yang ada, yang sudah terbentuk seperti ini. Misalkan saya di NU, tapi saya ingin di partai politiknya berbeda. Kalau NU itu katakanlah mendukung dan sangat menjadi saluran utamanya PKB, saya mah pengen PDIP, misalkan. Ya, ini contoh PDIP, kaosnya ya. Nah, ada yang ini tetap di PKB beliau. Kalau ini apa nih yang kuning? Golkar. Oh gitu. tapi konengna ayeuna mah tos digantos janten. Oh itu nu PKS mah tuh, nu rada caket mah heni. Ini caket ka ieu ka Demokrat ya mah. Ada imam besar. Itu mah ke itu ya. Ke FPI imam besar. Nah, yang paling penting ini yang pernah kemarin saya diskusikan juga dengan teman-teman ketika silaturahim ke Kiai Haji Abun Bunyamin. Ketemu dengan rekan-rekan. Saya bilang, ormas seperti NU, Muhammadiyah, bahkan pesantren itu harusnya sejajar dengan negara. Paham maksudnya? Sejajar dengan negara itu, dia sangat mandiri, dia sangat berdaulat, tidak didikte oleh negara. Dia justru yang mengontrol negara. Makanya jangan bergantung ke negara. Gitu ya, CPP. Tidak bergantung ke negara. Karena kalau bergantung kepada negara segala sesuatunya, nanti akan menimbulkan sejumlah ketergantungan yang pada akhirnya kita akan didikte. Itu penting di satu sisi. Nah, di sisi yang lain bagaimana kita menyumbangkan kepada negara itu yang terbaik. Makanya alhamdulillah dahulu misalkan, sekalipun di zaman Orde Baru itu banyak persoalan, tetapi kemandirian masih tetap ada di tangan rakyat itu. Kenapa? Karena masing-masing masih sangat kuat. Misalkan NU, Muhammadiyah, kemudian yang lain-lain bersatu dalam satu partai namanya Masyumi dulu. Punya kekuatan. Jadi kita mengontrol negara. Ya, ormas itu harus ada yang terbaik di atas negara. Supaya kita bisa ngontrol. Sebenarnya bukan hanya ormas, Kang. Rakyat itu harus di atas negara. Karena kita yang punya negara. Maka kita yang harus mengontrol negara. Bukan rakyat dikontrol negara. Itu juga penting dipahami. Ya, nah oleh karena itu, ketika kita memiliki negara dan kita punya aturan terhadap negara, maka negara tunduk terhadap rakyat. Itu yang disebut demokrasi yang sesungguhnya. Kalau sekarang hapunten anu kasuhun, kita dibeli. Kita dibeli. Apa maunya kelompok tertentu yang menguasai negara ini, yang disebut oligarki itu, akhirnya kita tidak berdaya. Itu contoh saja. Saya sampaikan tempo hari dalam diskusi dengan teman-teman alumni. Yuk kita kembalikan organisasi massa sebesar NU ini. Saya katakan ormas maupun yang lainnya, termasuk pesantren-pesantren itu minimal sejajar dengan negara. Kalaupun dia mendapatkan dana itu bukan pemberian, memang haknya. Semua rakyat itu berhak mendapatkan dana. Berhak mendapatkan anggaran. Ya. Bukan kedermawanan, bukan. Tapi hak seperti itu ya. Dengan partai apapun. Rakyat itu yang harus mengendalikan partai. Bukan kita dikendalikan oleh partai. Ini yang perlu saya ingatkan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena belakangan kalau kita ngemut karena persoalan politik hari ini mengerikan. Karena sekarang mau tidak mau negara itu sudah ada di tangan segelintir orang.
Besok nih, siapa yang bakal jadi presiden tergantung kelompok ini. Begitu ya Pak ya. La samahallah, mudah-mudahan Allah tidak mentakdirkan itu terjadi itu. Karena kalau terjadi, sudah selesai. Ya, tanah ini dikuasai kelompok ini, tanah ini milik si ini milik si ini. Ya punten Mbah, ini gak usah ya ini. PKSDA. Selama di bawah BKSDA, insya Allah aman. Tapi jangan kemudian nantinya dikelola oleh sekelompok orang dan itu akhirnya memperkaya dia sementara negara miskin. Kan aneh. Negara dari hari ke hari berhutang sampai 7.000 triliun. Sementara di negara ini banyak konglomerat yang hartanya ratusan triliun. Kang Dadang. Di bidang pertanian pribadi, di bidang kehutanan seperti minyak kelapa sawit segala macam, dia sudah punya ratusan triliun. Sementara negara minta ke pengusaha. Kan aneh, tanah milik negara. Dikelola oleh mereka, mereka yang kaya, negara yang minta-minta. Nah ini masyarakat muslimin, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis tau'iyah. Kalau tadi bahasanya, insya Allah Kang Kaab masih masuk dalam majelis ta'lim. Majelis untuk sama-sama mempelajari masalah kehidupan kita. Yang kita hadapi sekarang ada masalah ekonomi, sosial, budaya, politik. Ya, terutama tadi ya, yang menyangkut kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saja barangkali yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia karena berangkat dari keimanan dan ketakwaan yang itu merupakan kata kunci untuk tetap bertahan menjadi orang yang bertakwa sehingga kita tetap tuh caas ya cetitik ceheni semuanya ya Pak Imron, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan bertakwa sehingga kita tetap dalam keadaan yang saling mengasihi dan mencintai di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. JPP mudah-mudahan dari majelis ini juga semua teman-teman kita yang tidak hadir misalkan tetap seluruhnya ada dalam rasa cinta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala siapapun ya. Yang penting kalau Umi sering mengingatkan kalau ada hal-hal tertentu apapun permasalahannya komunikasikan. Ya, komunikasikan, obrolkan bersama-sama ya. Apalagi di sini kalau ada hal-hal yang mau diusulkan seperti apa ya usul. Nanti ditanggapi boleh nggak ada masalah. Apapun yang kita inginkan ya ketika ada persoalan-persoalan urusan anak kita, keluarga kita ini pentingnya majelis ini. Mungkin kita tidak bisa membantu gitu ya langsung minimal kita sama-sama ngemutan dan mendoakannya. Apalagi kalau ada yang meninggal dunia, kita nggak bisa sama-sama meninggal bersama dia. Ya. Kalau ada yang meninggal di antara kita atau sakit kan nggak bisa kita menemani sakit, nggak bisa. Terus gitu Kang Toto. Nah kalau ada yang meninggal, kewajiban kita menyolatinya gak usah ikut meninggal. Nanti aja kalau sudah ada ajalnya. Ya, jadi kalau ada yang meninggal paling tidak walaupun gak bisa hadir, kita bisa sholat gaib kan. Sakitu kahoyong abdi mah, upamnya abdi pupus, pang doakeun. Karena tidak ada yang bisa menjamin doa kita siapa yang paling diijabah. Ya. Boleh jadi abah yang paling diijabah duluan ku Allah. Betul bah, jangan dilihat fisiknya. Boleh jadi orang ini memiliki sesuatu yang sangat mendekatkan dirinya ke Allah. Bukan orang yang suka cerita dengan ayat hadis, wah ceramah kemana-mana, terkenal. Yang seperti itu belum tentu. Tapi ada yang kelihatannya punten anu kasuhun bah, katingalina we tukang kebun. Tapi pang diijabahna eta ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ingatkan dengan cerita Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni itu orang yang tidak terkenal di daerahnya. Tapi begitu dia
Bahkan dia hanya menjadi seorang penjaga kendaraan, penjaga onta. Tukang nuntun-nuntun onta. Kalau masyarakat di situ mau pergi kemana-mana. Suatu saat rombongan dari Yaman itu berangkat mau ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, salah satu yang terbiasa nuntun onta itu dan kuda itu adalah beliau, termasuk menjaganya. Begitu sampai di Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan istana, dia khalifah waktu itu. Nah, ontanya itu diikat di tunggungan Uwais Al-Qarni. Rombongannya para tamu agung itu kan datang tuh masuk ke dalam tempat atau katakanlah kalau dibilang istana, ya tidak ada istana waktu itu, rumahnya Umar bin Khattab. Tapi Umar teringat kalau datang nanti ada satu rombongan dari Yaman, tanyakan ada Uwais Al-Qarni atau tidak, mintakan doa. Pas ditaroskan, kalian dilihat gitu, kelihatannya adakah di antara kalian bernama Uwais Al-Qarni? Mereka ada. Mana dia orang? Di luar. Dia adalah penjaga kendaraan kami. Begitu. Barang-barang kami di luar. Nggak terkenal. Tolong bujuk masuk ke sini. Keke nggak mau nggak? Tugas saya di sini. Sederhana orang. Akhirnya Umarlah yang menjumpai beliau. Ya, ada yang mengatakan bersama Ali bin Abi Thalib menjumpai. Ketika berjumpa, engkau Uwais Al-Qarni? Iya. Tolong doakan saya. Dia. Kenapa memang? Rasulullah berpesan kalau nanti ada rombongan dari Yaman, tanyakan nama Uwais Al-Qarni. Doa kepada dia. Sekelas Umar bin Khattab kan. Anu parantos dijamin masuk surga ku Allah, ku Rasulullah SAW. Minta didoakan Kak Uwais Al-Qarni. Punten anu kasuhun Bapak Ibu sekalian. Citik-tik kalau ayat tukang nyapu. Sok golosorkeun karak 10.000. Doakeun. Boleh jadi dia lebih diijabah ku Allah lebih cepat dibandingkan kita. Ya kelihatan tampilannya. Ya sampai dia janji. Kata Uwais, saya mau doakan, tapi jangan cerita pada siapa-siapa. Nggak mau dikenal. Karena kalau dikenal nanti rumahnya penuh juga nanti. Tiap hari datang orang yang minta didoakan gitu. Kan gitu, kalau kita sengaja masang pelang. Wah, ini AA Sa'du mustajabud doa gitu. Yang diijabah doa nanti ya. Nah, beliau nggak mau sampai wafat, akhirnya begitu pulang dari situ pun ngilang, nggak ketahuan kemana. Saking takutnya nanti orang kenal dia dan dikejar-kejar, dia ngilang, nggak ketahuan di mana. Sampai begitu wafat pun banyak yang tidak tahu di mana beliau wafat. Saya kira itu contoh, jangan menyepelekan siapapun di antara kita. Ya, boleh jadi ada orang yang paling dekat dengan Allah, tapi dia sangat sederhana dibandingkan dengan saya, dengan kita semuanya. Itu saja, saling mendoakan. Ya, karena kalau sudah dasarnya saling mendoakan, insya Allah pasti tidak akan ada lagi yang namanya semacam ganjalan di hati ini. Enggak bakal. Makanya ada fa'fu anhum wastaghfir lakum. Kalau memaafkan tuh Haji Ugan, ya, ketika saya bilang ke Haji Ugan, Ji, maafin saya ya. Iyalah Kak, pasti saya maafkan. Ya, kalau seperti itu bisa saja Haji Ugan memaafkan saja cuma di depan ini. Betul tidak? Kalau di belakang mah kehel masih ke Haji Amang tuh. Gitu. Ya. Kalau di WA masih memaafkan, tapi di luar WA belum tentu sudah memaafkan saya. Ketinggal di sosana gitu. Punuh maksudnya. Tapi kalau ini kalimat yang kedua nih CPP, wastaghfir lahum. Kalau sudah memintakan ampun untuk dia ke Allah, itu baru puncak keikhlasan seseorang. Karena
Kita nggak tahu Kang Kaab itu mintakan ampun ke Allah untuk saya atau tidak. Itu antara Kang Kaab dengan Allah sudah. Ya Allah, ampuni semua sahabat-sahabatku yang ada di grup Pemokangan, seluruh alumni, guru-guru yang ada di SMA, almarhum almarhumah semua, wali jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sok wih di dia orang wiridkeun eta. Nya saling mendoakan, saling memohonkan ampun kepada Allah, karena dipastikan tidak ada satupun di antara kita yang tidak pernah bersalah. Termasuk saat ini pasti ada aja kesalahan. Kekeliruannya pasti ada. Dari pikirannya, dari hatinya, maupun dari sikap dan tindakan, serta perilakunya pasti ada saja yang salah dan keliru. Hapunten anu kasuhun ternyata cepipi hapunten kalangkungan saparapat jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah tujuan yang mulia, yakni ingin senantiasa mempererat silaturahim kita ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah untuk saling mencintai, menyayangi karena Allah. Insya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk lebih berkahnya acara kita ini, mohon kiranya untuk membaca doa, saya persilakan kepada Ustaz Kaab. Tafadhol. Sebelum berdoa, izin kepada semuanya ingin curhat 5 atau 2 menit lah. Curhat. Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau duduk bertiga, beliau Abu Bakar Umar, beliau mengatakan, ya Abu Bakar wa Umar, nanti kita di surga akan duduk bertiga seperti ini. Nah, kita di grup TK mudah-mudahan nanti kita duduk ngaliung seperti ia di surga gitu ya. Kang Haji paling payun ya abdi mah di pintu oge lah, nu penting di surga gitu ya. Yang kedua, ini adalah sebuah kebahagiaan bahwa kelas kita, angkatan kita bisa membangun seperti ini. Mungkin teman-teman kelas kita tidak seperti ini ya. Ini adalah sebuah anugerah yang tidak boleh dilupakan. Di Sukarame gak ada ya. Yang berikutnya, alhamdulillah di antara rekan kita ada yang sekelas bisa menjadi tetangga sekamar ya. Mudah-mudahan yang seperti itu bertambah ya. Ya. Oh iya. Yang belum ini di antara kita yang menjadi besanan ya. Mudah-mudahan ada yang menjadi besanan ya. Yang berikutnya ini begini ya, tadi Kang Haji sudah membahas panjang lebar. Mungkin kita kadang-kadang dari satu perkataan menjadi apa ya, membuat kita menjadi lebih renggang. Tapi yang saya rasakan justru dari celotehan yang itulah yang menjadi semakin raket ya, makin erat ya. Iwan ke saya suka menyebut hidung, tapi justru makin sayang saya disebut hidung. Justru dari kata-kata itulah merasa lebih dekat dengan teman-teman ya. Jadi bagi kita lah kalau ada ya. Ya, mohon lupa ya. Jadi berharap banyak dari teman-teman kalau ada apa ya postingan atau celotehan yang dianggap tidak baik, justru itulah yang menjadi merekatkan kita ya. Gak usah jadi masalah ya, saya mah seneng aja lah. Ya. Ulah diasupkan karena hati gitu lah. Cukup asupkan usup ya. Saur Kang Ijang penting diperpanjangnya dasar SSTN kan. Ulah diasupkan karena hati, cukup asupkan karena HP lah gitu. Terima kasih lah. Ini mungkin mengganggu waktunya, ingin curhat lebih panjang. Nanti saja ya berdua ya curhatnya ya. Mari kita memanjatkan doa sejenak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh lupa pada setiap kesempatan berdoa bahwa
kita bisa jadi seperti ini adalah jasa orang tua kita, jasa guru-guru kita, baik formal maupun non formal ya. Oleh karena itu mereka yang sudah pergi mendahului kita mudah-mudahan ditempatkan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya guru-guru kita di sekolah, di pesantren, ibu bapak kita. Ala hadiniya wa kuliniyatin sholihah nasalukal ijabah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi wala rabbana al-kubur al-madkurin ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa taqdilana biha jami'al hajati wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa sunul qadri. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min sidin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma inna nas'aluka wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma hatim qaulana bi qauli la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'iha. Rabbana hab lana min azwajina. Rabbana atina fid dunya wa qina azabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kalau masalah giza itu gizi ya, gizi ruhiyah kita ini jarang sekali kita penuhi dengan gizi-gizi yang luar biasa. Tapi kalau jasadiah kita itu Masya Allah ya, tiap hari kita makan aja 3 kali, belum makan baksonya, belum cendolnya, belum es dawet dan seterusnya gitu ya, tapi cilok. Dan ruhi ini kadang-kadang jarang sekali ya, maksudnya bukan jarang tapi kita masih sering untuk melewatkan memberikan gizi yang terbaik untuk ruhiyah kita. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan sedikit gizi untuk ruhi kita yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya insya-Allah. Barangkali kita akhiri dengan kifaratul majlis. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, apa yang kita berkatakan hari ini pada kesempatan ini senantiasa Allah berikan maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe.